Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang dinyatakan Yesus, Itulah yang telah memilihmu, agar dapat menghentikanmu dan Dia dapat menatap. Aku pilih agar menghasilkanmu, dan Tuhanmu dapat menatap. Kita yang dipilih oleh Tuhan, ingatlah yang dinyatakannya, dan hasilkanlah yang terbaik, yang sesuai dengan kehendaknya. Kita terpanggil memperbaharui diri dalam Yesus Juru Selamat dunia. Marilah mengaku dosa kita, menyesali dan bertobat, dan serahkanlah seluruh hidupmu jadi kurban persembahan, kurban hidup serta kudus bagi Tuhan Allah Maha Kudus. Kita yang dipilih oleh Tuhan, tunaikan tugas panggilanmu, melengkapi orang-orang kudus, agar dilestari dalam iman, dan menang dalam perjuangan hidupnya dengan mengandalkan Tuhan kita. Walau ilmu dan pengetahuan makin maju oleh manusia, huruf informasi seluruh dunia hampir tak ada lagi batasnya. Walau Tuhan begitu cepat berubah, firman Tuhan adalah kekal. Berkah Allah warga gereja, masyarakat bangsa kita, agar setia di dalam imannya, walau banyak perubahan, kan menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin.
Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara melihat bahwa kebenaran itu adalah ukuran akan segala sesuatunya? Dan apakah saudara melihat bahwa implikasi dari kasih itu akan menjangkau hal yang sulit untuk dijangkau oleh siapapun dan oleh apapun? Prinsip ini menegaskan kepada kita bahwa ini dimiliki oleh orang-orang yang berhikmat. Dan hikmat yang dimaksud di sana adalah hikmat di dalam pengajaran yang telah dinyatakan oleh Allah lewat firman Tuhan. Salomo salah satu raja yang berhikmat. Dan hikmat yang ia miliki adalah apa yang diberikan oleh Allah kala ia mempersembahkan persembahannya di Bukit Gibeon. Dan kemudian dalam mimpinya Salomo menerima dan meminta dan menerima hikmat kepada Allah yang merupakan modal utama baginya. Dan itu menunjukkan betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan lewat hikmat yang diberikannya kepada Salomo. Kita harus memikirkan bahwasanya ini merupakan hal yang bersifat objektif, bahwa kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang blunder terkait tentang perilaku kita jika kita berpijak pada kebenaran dan kasih. Orang sering sekali hanya membahas tentang kasih, tetapi tidak sibuk membicarakan tentang kebenaran. Akibatnya, ada orang yang mengasihi bukan dengan cara yang benar. Ketika orang memiliki kasih yang tidak benar, itu adalah hal yang paling mengerikan. Apakah saudara ingin menjadi orang yang penuh dengan kasih tetapi saudara bukan orang yang benar? Mungkin kasih saudara itu adalah kasih yang mengerikan. Bisakah orang melahirkan prinsip yang baik ketika ia mengasihi tanpa cara atau prinsip yang benar? Ketika mereka melakukannya, maka tidak ada dampak apapun yang membuat sesuatu hal yang baik. Malahan mereka akan memperkeruh persoalan. Orang-orang belakangan ini sering sekali dipengaruhi oleh arus sekularisme dan liberalisme, dan akibatnya mereka tak karu-karuan, ingin hidup sebebas-bebasnya dan menganggap bahwa hak mereka itu adalah hal yang harus sungguh-sungguh diperjuangkan. Dan akibatnya mereka tidak memandang Alkitab sebagai tolok ukur yang bersifat normatif untuk membimbing mereka dan mengarahkan mereka kepada jalan kebenaran itu. Ketika kita memikirkan nats ini, ada janji yang disampaikan bahwa orang-orang yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Apakah saudara melihat betapa besarnya dampak dari kedua hal ini? Kita telah menerima Kristus, kita telah menerima kehidupan. Kita menerima Kristus, kita menerima prinsip kasih. Dan ketika kita menerima Kristus, kehormatan itu menjadi bagian kita. Karena anak Allah yang kudus itu adalah pribadi yang terhormat. Bukankah kita bersuka cita karena kita di dalam Kristus? Sungguh itu adalah anugerah terbesar. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau membimbing kami supaya kami mengerti tentang prinsip hidup ini. Kebenaran dan kasih akan melahirkan sebuah sukacita terbesar bagi kami, kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Bimbinglah kami ya Tuhan supaya kami tidak meninggalkan hal ini, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan di dunia ini, kami harus memiliki prinsip kebenaran dan kasih itu. Peliharalah kami ya Bapa, supaya kami menjadi insan yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.